Halo teman-teman, sebelumnya kita telah belajar mengenai apa itu organisasi belajar dan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kebutuhan apa saja yang muncul untuk organisasi pembelajaran. Seorang pelopor pembelajaran organisasi, Reginald Revans, 1983, mencatat bahwa belajar di dalam organisasi harus sama dengan atau lebih besar dari perubahan terjadi di luar organisasi, atau organisasi itu akan mati. Bagi organisasi yang baru berdiri atau muncul, perlu memiliki pengetahuan, fleksibilitas, kecepatan, kekuatan, dan kemampuan belajar yang besar, sehingga mampu lebih baik menghadapi perubahan kebutuhan lingkungan baru dan pelanggan yang lebih menuntut. Organisasi yang belajar akan lebih cepat mencapai strategi yang signifikan dalam keuntungan di dunia bisnis global, karena organisasi belajar mampu memanfaatkan kejeniusan kolektif individu, kelompok, dan sistem. Kemampuan ini akan dikombinasikan dengan status organisasi yang lebih baik, teknologi, manajemen pengetahuan, dan pemberdayaan orang. Berikut ini ada 8 kekuatan yang paling signifikan yang akan mengubah dunia bisnis dan memerlukan pembelajaran di seluruh perusahaan abad ke-21. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai poin teknologi. Alvin Toffler tahun 1990 menulis, ekonomi global dan tempat kerja yang maju tidak akan berjalan dalam waktu 30 detik saja tanpa komputer. Dalam kata lain, tempat kerja akan menuntut dan membutuhkan lebih banyak teknologi untuk hal kemajuan dan inovasi. Sebagian besar operasi perusahaan membutuhkan otomatisasi dan penyesuaian yang dibuat oleh komputer. Teknologi memiliki peran penting untuk mengelola banjir data sehingga kita bisa belajar lebih cepat dalam organisasi yang berubah cepat dan berkekuatan turbo. Dampak teknologi pada organisasi, manajemen, dan pembelajaran sangat mencengangkan. Teknologi semakin menuntut manajer untuk mengelola pengetahuan, bukan lagi orang. Teknologi mengubah apa, bagaimana, dan mengapa pekerja belajar. Sebagai contoh, karyawan sekarang perlu melatih diri mereka untuk pembelajaran mandiri, dan pembelajaran di tempat kerja tidak lagi berlangsung secara kelompok pada waktu tertentu dan di lokasi tertentu. Sebaliknya, dengan pengaruh teknologi yang membuat semuanya fleksibel, pembelajaran di tempat kerja sekarang bisa diimplementasikan atas dasar persis apa yang dibutuhkan, tepat pada waktunya, dan di tempat mana saja. Dalam 5 tahun mendatang, asisten digital yang dipersonalisasi, kemajuan teknologi dan jaringan, groupware, desktop konferensi video, dan perangkat lunak kolaboratif akan lazim digunakan. Sistem bimbingan yang cerdas akan memungkinkan pengajaran yang diatur sendiri dan berbasis pembelajar. Mari kita lihat terlebih dahulu beberapa kekuatan dari teknologi yang sudah ada. 1. Internet adalah salah satu tambahan teknologi yang paling menakjubkan dan mengubah hidup kita. Penggunaan internet adalah salah satu fenomena yang cepat berkembang yang pernah dilihat di dunia bisnis. Kedua, internet dengan cepat kemudian menyusul.
Implementasi internet tumbuh 3 kali lebih cepat daripada aplikasi komersil elektronik. Lebih dari 70% aplikasi di perusahaan saat ini berkembang memiliki aplikasi internet. Sebagai contoh, dalam pelatihan sudah memungkinkan untuk menggabungkan mediator langsung, informasi online, dan peserta jarak jauh. Ketiga, teknologi semakin menjadi bagian dari semua produk total GNP, termasuk dirgantara, sistem industri maju, dan otomotif. Hampir 20% dari nilai mobil ada di elektroniknya. Selain itu, sederet perkembangan teknologi baru-baru ini muncul untuk digunakan baik di rumah maupun di kantor, menurut Baterai tahun 1995. Perkembangan ini meliputi integrasi televisi, telekomunikasi, dan komputer melalui teknik digitalisasi dan kompresi. Mengurangi biaya dan penggunaan serta penerapan yang lebih fleksibel, telekomunikasi melalui perkembangan integrasi layanan jalur jaringan digital atau ISDN, serat optik, dan seluler radio. Peningkatan portabilitas melalui penggunaan komunikasi radio dan miniaturisasi yang meliputi ponsel, kamera, mikrofon, dan layar tampilan resolusi tinggi. Adanya microchip yang membuat daya pemrosesan di perangkat lunak meningkat. Alat perintah dan perangkat lunak yang ramah pengguna. Teknologi masa depan akan menambah dan memperluas pengetahuan kita serta indera kita untuk lebih mempersiapkan diri kita sendiri terhadap pengaruh teknologi pada pekerjaan, pekerja, dan tempat kerja. Penting sekali untuk kita memahami banyaknya ide dan aplikasi yang bermunculan. Pemahaman ini dapat membantu kita mengarahkan teknologi tersebut untuk meningkatkan kecepatan belajar dan mengelola pengetahuan di tempat kerja kita. Sekian materi mengenai faktor perlunya organisasi belajar, yaitu teknologi.